Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dalam video pembelajaran ini. Video ini untuk menunjang mata kuliah evaluasi pendidikan ya. Di sini saya akan menerangkan tutorial bagaimana melakukan perhitungan validitas isi menggunakan rumus Eigen ya. Untuk validitas isi ini kita menggunakan metode expert judgment dari para ahli. Di sini kita minimal harus menggunakan para ahli yang berkompeten pada bidangnya, itu minimal 3 ahli. Ya, di sini sudah saya memiliki data lembar penilaian ahli ya. Anggap saja ini merupakan benar-benar penilaian dari lembar instrumen kita. Ya, ini merupakan angket lembar penilaian ahli pada instrumen yang saya buat. Anggap saja di sini ada butir soalnya, karena ini tidak bisa diterapkan di sini karena terlalu panjang. Jadi anggap saja ini ada butir soalnya. Nah, kita harus melihat kan kalau ahli itu harus memberikan judgementnya pada skala Likert yang kita terapkan ya. Rentang penilaiannya di sini 1 sampai 4. Di sini anggap saja ini ketiga ahli tersebut sudah memberikan penilaiannya. Setelah kita mendapatkan data-data ini, barulah kita melakukan perhitungan. Jika belum kita menerapkan pada para ahli, kita belum bisa melakukan perhitungan ya. Di sini langkah awalnya kalian harus membuat tabel perhitungan. Seperti ini tabel perhitungannya. Tabel tersebut berisi koefisien yang terdapat pada rumus Eigen. Dalam rumus Eigen ini ya. Di dalam rumus Eigen ini ya, kita harus menerapkan pada tabel tersebut. Yang pertama ada butir soal. Butir soal ini menggambarkan jumlah butir soal yang divalidasi atau yang dinilai oleh para ahli. Karena di sini saya membuat 3, jadi anggap saja ada 3 butir soal. Lalu kita membuat namanya tabel A1. Apa sih tabel A1 ini? Tabel A1 ini adalah kita melambangkan penilaian dari para ahli 1, ahli 2, dan ahli 3. Lalu ada koefisien S, itu merupakan skor yang diberikan setiap ahli dikurangi dengan skor 1. Nah, ini semua merupakan koefisien yang ada dalam rumus Eigen. Nanti kita akan belajar sampai di sana. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel, kita harus memindahkan data-data yang ada dalam lembar penilaian dari angket penilaian validitas dari para ahli ya. Kita masukkan saja ahli 1, ahli 2, dan ahli 3. Ahli 1 ini kita harus melihat penilaian pada lembar penilaian ahli 1. Di sini ahli 1 menilai bahwa butir nomor 1 mendapatkan poin 4, butir soal nomor 2 mendapatkan poin 2, lalu butir soal nomor 3 mendapatkan poin 4. Dilihat dari mana? Ya ini, dia sangat sesuai. Jadi sangat sesuai itu paling tinggi nilainya adalah 4 ya, rentangnya 1 sampai 4. Tinggal kita pindahkan aja sesuai dengan checklist yang diberikan oleh para ahli. Nah, ini sudah data-data yang saya pindahkan ya dari lembar penilaian ahli tersebut. Setelah kita memasukkan checklist jumlah besaran rentang yang diceklis oleh para ahli, kita harus menghitung mulai dari S. Mengapa di sini ada S1, S2, dan S3? Karena kita menggunakan 3 ahli. Apa sih koefisien S itu dalam rumus Eigen? S itu merupakan skor yang diberikan setiap ahli atau rater dikurangi skor terendah atau minimal dalam kategori yang dipakai. Jadi skor yang diberikan para ahli itu harus dikurangi dengan skor minimal. Skor minimal yang saya pakai di sini karena rentangnya 1 sampai 4 ya, paling rendah adalah 1. Ya. Berarti skor yang diberikan para ahli pada setiap butir soal itu harus dikurangi 1. Rumusnya sama dengan ini, A1 pada butir nomor 1 dikurangi oleh 1. Enter. Nah, begitu juga dengan S2 dan S3, tinggal tarik aja ke samping, lalu tarik ke bawah.
ya, sampai ada tanda plus kecil tadi dari ke bawah. Nah, sudah didapatlah kita nilai S-nya. Di mana dapat nilai 1 ini? Ya ini, dari butir soal nomor 2, penilaian ahli 1 dikurangi 1 dapatnya 1. Dan begitu juga dengan nomor 3 ini dapat dari nomor 4 di poin 4 yang didapat dikurangi 1. Begitu juga sampai penilaian ahli ketiga yang dikurangi poin 1 nih. Angka 3 ini dapat dari mana? 4 ini dikurangi 1. Selanjutnya kita harus menghitung koefisien sigma S. Sigma S ini merupakan jumlah ya, lambang sigma ini jumlah dari S. Berarti kita harus menjumlahkan S1 sampai S3. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, ditarik ya dari butir soal nomor per butir ini ya, dari S1 sampai S3. Enter. Tinggal tarik ke bawah. Sudah didapatkan sigma S-nya. Lalu N, koefisiennya apa sih? Banyaknya ahli. Karena kita menggunakan minimal 3, jadi kita masukkan jumlah ahlinya 3. Ya, semuanya kita masuk. Jika kalian lebih dari 3, tidak apa-apa. Ya, jadi jumlah ahli ini tergantung dari kalian ingin melakukan lembar angket tersebut diserahkan kepada berapa ahli. Ya, tapi minimal 3. Di sini kita masukkan 3. Lalu apa sih koefisien C? Koefisien C ini adalah dalam rumus merupakan skor tertinggi maksimal dalam kategori yang dipilih oleh ahli ya. C ini merupakan skor tertinggi pada lembar penilaian itu berapa? Karena saya menggunakan rentang 1 sampai 4, otomatis skor tertingginya jika dipilih oleh para ahli adalah 4. Jika kalian menggunakan rentang skala likat 1 sampai 5, berarti skor tertingginya adalah 5. Jadi C ini tergantung dari rentang skala likat yang kalian buat ya. Tidak harus sama. Karena saya sini menggunakan 1 sampai 4, berarti nilai tertingginya adalah 4. Lalu selanjutnya, tabel selanjutnya adalah C-1. C-1 ini merupakan pengurangan dari C dikurangi oleh 1 ya. Karena di dalam rumus ini ada koefisien C-1. Jadi kita masukkan saja rumusnya C-1. Sama dengan buka kurung, ini koefisien C dikurangi 1. Tutup kurung, enter. Nah, didapatkan 3. Tarik ke bawah. Lalu koefisien N-1. N-1 berarti N dikali dengan C-1. N, koefisien N dikali C-1. Berarti rumusnya sama dengan diklik koefisien N ini, angka pada koefisien N dikali dengan C-1 ini. Enter, 9. Karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Tarik ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan data-data, semua data-data ini, barulah kita bisa melakukan perhitungan rumus ya. Menggunakan rumus icon dan lambang V. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dari koefisien semua ini, barulah kita bisa melakukan perhitungan rumus. Apa sih rumus validitas icon V ini? Yaitu V sama dengan sigma S per NC-1. Semua koefisien rumus sudah kita hitung di dalam tabel. Kita tinggal memindahkan saja ya. Jadi cukup gampang nih untuk kalian bagi para pemula, calon pendidik dan calon peneliti ya. Jadi dengan rumus ini merupakan rumus yang sangat simpel ya. Jadi sudah saya terangkan di video sebelumnya bahwa untuk kalian untuk menjadi calon guru, untuk menjadi sebuah evaluator penerapan evaluasi dalam proses pembelajaran, kalian cukup memahami rumus dari validitas isi ini yang menggunakan rumus icon V. Jadi tinggal kalian pindah aja. Rumus V adalah tadi apa? Sigma S dibagi NC-1. Berarti tinggal kita pindahkan. Rumusnya adalah sama dengan
Sigma S-nya diklik, lalu dibagi dengan NC-1. Ya, tinggal kita enter. Maaf ya, itu ada iklan Shopee, tidak masalah. Lalu tinggal kita tarik ya, seperti ini, kita tarik ke bawah. Sudah deh ya. Jadi sangat gampang, kita sudah mendapatkan nih data-datanya, besaran dari nilai validitas per butir soal ya, dari penilaian para ahli. Nah, angka-angka inilah yang kita bisa implementasikan dalam kriteria masuk ke dalam ranah apa. Di sini sudah saya buatkan rumusnya ya. Itu rumusnya adalah di sini. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung V ini ya, V ini kurang dari 0,4 tanda titik koma itu dianggap tidak valid ya. Titik koma, maaf ini bermasalah. Titik koma lagi, buka kurung ya. Maaf, titik koma, pencet if lagi, buka kurung, diklik lagi. Mana tadi ini yang dia susah. Maaf, bukan. W19 ya, ini karena susah diklik, W19. Lalu jika W19 tadi lebih besar dari 0,8, maka dia sangat valid. Seperti lalu selebihnya antara nilai 0,4 sampai 0,8 adalah valid. Ya, ini adalah rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah itu ya, tinggal kalian sampaikan. Untuk nilai W19 ini tergantung ya, jumlah V-nya ini ada di mana ya. Perhitungan kalian menggunakan tabel. Jadi yang harus kalian klik adalah V-nya. Jangan ikutin yang dalam video saya, karena video saya V-nya ada di W19, jadi otomatis menggunakan W19. Tinggal enter, valid. Lalu bagaimana untuk mempermudah? Yaitu kita tinggal tarik ke bawah. Ya. Nah, semua dari 3 soal, 2 valid dan ada 1 yang tidak valid. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk instrumen tes yang hasilnya tidak valid? Nah, untuk instrumen tes yang hasilnya tidak valid berarti soal tersebut harus direvisi. Ya, harus direvisi atau tidak digunakan. Itu tinggal kalian sebagai evaluator lebih ingin memilih yang mana. Jika ingin direvisi, kalian harus berkoordinasi pada ahlinya untuk melihat apa yang terjadi yang salah dalam soal nomor 2 tersebut, baru kita minta pendapat ahli untuk membenarkannya. Lalu jika ingin tidak digunakan tidak apa-apa, asalkan instrumen yang kalian buat tuh sudah benar-benar memenuhi dengan tujuan apa yang ingin kalian capai dalam sebuah pelaksanaan evaluator ya, dalam pelaksanaan evaluasi. Ingat, dalam sebuah pelaksanaan evaluasi itu harus disesuaikan dengan tujuannya, karena hasil yang didapat itu harus disesuaikan dengan tujuan awal pelaksanaan evaluasi. Jadi jika kalian juga membuat instrumen itu harus sesuai dengan tujuannya. Dari tujuan tersebut barulah kita bisa membuat indikatornya.
Jika instrumen tersebut sudah valid, barulah kita dapat menghasilkan sebuah hasil evaluasi yang valid yang sesuai dengan tujuan apa yang ingin kita terapkan dalam pelaksanaan evaluasi kita tersebut. Ya, baiklah, ini merupakan tutorial dalam melaksanakan perhitungan validitas isi menggunakan rumus Aiken. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, bagi para calon pendidik, bagi para calon peneliti. Semoga ini bisa digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar. Saya akhiri video